Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Sagittarius 15 September sampai akhir September 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent ya, laki-laki dan perempuan. Dan ini pastinya energi general teman-teman, tidak akan resonat untuk semua orang, dan tingkat keresonatannya juga tidak akan 100% ya. Jadi sesuaikan dan energi teman-teman yang ketarik ke sini seperti itu ya. Dan seperti biasa saya akan selalu menawarkan produk-produk saya teman-teman ya. Dan ini bedak aura, dan ini harganya 120.000. Dan begitu juga lipstiknya ya, ini 120.000 juga satunya. Jadi manfaatnya agar kelihatan lebih cantik, lebih menarik ya, membersihkan aura negatif juga, dan saya sisipkan juga untuk rezeki seperti itu ya. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 30 ml. Ini harganya bukan 100 ya, harganya 85.000. Dan ini isinya 50 ml, harganya 130.000. Dan ini saya khususkan untuk asihan agar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang begitu ya teman-teman. Dan ini madu karoma, ini untuk kelancaran pekerjaan, rezeki, untuk ruqyah ya, untuk melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Ini harganya 90.000. Jadi bagi teman-teman yang berkenan untuk memiliki produk-produk saya, silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. Ini WhatsAppnya, ini nomor saya ada 2, salah satunya ini. Kalau suaranya kurang enak didengar, mohon dimaafkan karena mungkin belum 100% stabil banget ya secara suara. Kalau badan sudah fit banget, alhamdulillah. Jaga kesehatan teman-teman ya, saat ini lagi musim sakit, dijaga kesehatannya. Kehidupan zodiak Sagittarius tanggal 15 September sampai akhir September 2022. Banyak dari kalian yang semakin seimbang ya, jadi seperti gini ya, kalian ini seperti menjadi orang yang udah punya pemikiran atau pandangan yang jelas. Kira-kira yang harus dilakukan ke depan itu apa, atau harus bagaimana caranya untuk kemajuan usaha, kemajuan karir, pekerjaan, atau hal apapun. Jadi udah nggak ngeraba-raba lagi ya. Jadi intinya banyak dari kalian yang seperti udah memegang atau menguasai apapun yang kalian lakukan saat ini, sehingga secara pemikiran dan juga secara tindakan itu mulai seimbang dan membuahkan kesuksesan atau rezeki. Dan di sini kalian juga seperti banyak dibantu oleh orang-orang yang memang mumpuni di bidangnya masing-masing, entah marketingnya, entah apapun itu kalau kalian di bidang penjualan ya. Tetapi ini seperti banyak satu tim yang memang saling mendukung, saling bekerja sama, dan juga mungkin bahkan bekerja sama dengan orang lain juga, dengan perusahaan lain juga, atau dengan orang lain juga, dan itu membuahkan semakin melebar sayapnya, semakin melebar penjualannya atau apapun itu, sehingga membuahkan semakin banyak peluang untuk kalian lebih sukses, lebih mandiri, atau lebih mendapatkan keberuntungan secara rezeki atau penghasilan. Dan di sini kalian juga bertemu dengan partner bisnis yang memang cocok, atau mungkin seperti ketemu partner bisnis yang memang bisa saling menguntungkan, saling mengisi, dan saling punya ide kreatif yang sangat keren, sehingga membuahkan produk-produk yang bagus atau cara pikir yang bagus, dan itu sangat menunjang sekali untuk kesuksesan kalian ya, pekerjaan kalian atau usaha kalian berdua. Dan di sini kalian juga sepertinya memang secara ekonomi semakin pondasinya semakin kuat. Ada yang udah kuat, ada juga yang mulai kuat ya, semakin kuat. Dan itu kalian juga semakin banyak dari kalian ini udah bisa berbagi atau bersikap adil dengan karyawan, dengan
dengan siapapun ya yang memang istilah berkesinambungan dengan kehidupan kalian, pekerjaan kalian, lingkungan kalian. Dan juga mungkin bagi teman-teman disarankan untuk berbagi dengan orang-orang yang tidak seberuntung kalian, atau bisa juga kalian udah bisa banyak membantu orang-orang yang tidak seberuntung dengan kalian. Bisa secara lapangan pekerjaan, bisa secara ilmu atau wawasan kalian, bisa juga secara rezeki. Jadi sesuaikan saja dengan apapun yang kalian alami saat ini. Tetapi juga ada beberapa dari kalian yang akan ketemu dengan jodoh atau belahan jiwa kalian yang terbaik. Ini bisa orang lama, bisa juga orang baru, dan orang lama versi terbaru, mungkin seperti itu. Tapi ini dasarnya akan membuahkan kebahagiaan di masa saat ini ataupun yang akan datang. Gitu ya. Yang penting tetap kalian harus hati-hati, pemikirannya matang, jangan mudah tergesa-gesa, jangan mudah terintimidasi dengan kondisi apapun, jangan mudah terprovokasi, dan jangan mudah percaya dengan orang lain. Itu intinya, karena ini sangat besar manfaatnya untuk kalian untuk meraih kesuksesan, entah dalam hal apapun ya. Karena ketika kita jiwanya seimbang, pemikirannya matang, tidak mudah tergoyahkan dengan hal-hal yang memang tidak perlu, itu lebih punya pemikiran-pemikiran yang sehat dan lebih brilian, sehingga menghasilkan yang bagus juga pastinya. Gitu ya. Kalau kalian ingin launching produk, hati-hati, kalian harus melihat banget apa yang dibutuhkan pasar, karena semuanya akan cepat berubah. Jadi kalau kalian punya produk-produk tertentu, harus benar-benar teliti dengan dunia pasar. Dan kalau memproduksi barang itu jangan terlalu banyak dulu, karena takutnya kapan saja bisa berubah, sehingga nggak ada stok yang terbuang oleh kalian atau tempat usaha kalian, sehingga seperti apa ya, meminimalisir kerugian seperti itu. Kita bahas keuangan dulu ya. Bagi kalian yang mau personal reading, konsultasi, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. Ini WhatsAppnya, dan itu pastinya berbayar karena ini profesi saya ya. Mata pencaharian saya dari sini, dari pengobatan dan juga YouTube, dari healing, jadi memang berbayar pastinya. Dan pembahasan garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat teman-teman, dan itu biayanya sekitar 100.000 gitu. Keuangan zodiak Sagittarius 15 September sampai akhir September 2022. Banyak dari kalian yang akan sukses teman-teman. Orang mungkin yang selama ini tidak melihat kemajuan kalian, tidak melihat sesuatu yang berarti dalam hidup kalian, mungkin mereka akan diam ya. Karena apa? Karena dengan bukti kalian itu memang orang yang bisa membuka kesuksesan untuk dari kalian sendiri, mungkin bahkan bisa membawa peluang baik untuk orang lain, entah misalnya membuka lapangan pekerjaan atau hal apapun itu ya gitu. Kadang-kadang ada beberapa orang, entah keluarga, entah sanak saudara atau siapapun, yang kadang-kadang tidak melihat nilai kita atau nilai kalian. Nah, mereka menganggap dia lebih baik, dan kalian tuh mungkin dianggapnya ya nggak mungkin lah bisa mendapatkan yang bagus atau gimana pun itu. Tapi ternyata ketika kalian istilahnya seiring waktu menjadi orang yang bersinar, yang lebih baik, lebih bermanfaat, atau mungkin lebih sukses, mereka akan diam dengan sendirinya, dan mereka juga mungkin akan malu dengan sendirinya ya. Dan di sini kalian juga semakin seimbang. Jadi kesuksesanmu diimbangi dengan keseimbangan jiwa, dalam arti semakin dewasa ya, semakin mandiri, semakin cerdas, semakin bisa menyelesaikan apapun dengan tenang, sehingga membuahkan seperti tindakan-tindakan kalian ini seperti terarah dan menghasilkan sesuatu yang bagus dan pasti. Jadi begitu teman-teman. Dan di sini kalian juga seperti udah bisa menikmati hasil dari jerih payah kalian, entah secara pekerjaan, rezeki, entah secara nama baik atau kepercayaan.
Dan di sini juga kalian tuh membutuhkan istilahnya penelitian atau ketelatenan, kecerdasan, dan juga istilahnya kegigihan, karena kalau tidak seperti itu kalian tidak akan bisa bertahan lama untuk mendapatkan apa yang kalian impikan atau mempertahankan kedudukan kalian saat ini. Gitu teman-teman ya. Karena di sini kalian dikelilingi oleh orang-orang yang tidak berniat baik, dalam arti orang-orang yang tidak suka melihat kalian sukses, tidak suka melihat kalian bahagia hidupnya, tidak suka melihat kalian itu lebih dari dia, mungkin seperti itu ya. Jadi cara kalian mempertahankannya dengan kecerdasan, ketelatenan, ketelitian, dan ketenangan pikiran, dan tetap kalian bisa mengembangkan apapun yang kalian pikirkan dengan kecerdasan kalian, sehingga bisa melihat dunia pasar seperti apa, atau cara menyelesaikan masalah itu bagaimana, sehingga sangat sedikit peluangnya untuk orang itu menjatuhkanmu ya teman-teman. Dan kalian juga benar-benar harus hati-hati dalam berucap, dalam seperti mempercayakan sesuatu kepada orang lain, jangan, harus hati-hati. Dan di sini mungkin ada beberapa dari kalian ini yang akan bisa membuka lembaran baru, entah berhubungan dengan usaha, bisa juga berhubungan dengan kehidupan kalian. Jadi mungkin bisa menjadi orang yang lebih baik, lebih sukses, atau usahanya lebih mapan, lebih keren lagi, atau bisa juga ada yang akan menikah. Nah, itu ya teman-teman, itu rezeki juga namanya. Dan mungkin di sini ada beberapa dari kalian yang merasa tersakiti dengan orang-orang yang selama ini tidak memperlakukan kalian itu dengan baik, entah secara tindakan, entah secara perlakuan, atau mungkin hasil dari payah kalian tidak dihargai dengan baik. Tetapi kalau kalian sabar, kalian akan mendapatkan orang yang benar-benar bisa mengerti kalian, bisa menghargai kalian, bisa melihat kualitas kalian, sehingga kesuksesan akan jadi milikmu ya teman-teman. Jadi mungkin ini salah satu ujian kesabaran untukmu sebelum meraih yang terbaik untuk kalian, yang memang udah ditentukan oleh Tuhan pastinya ya, seperti itu. Jadi jadikan sesuatu itu pondasi untuk kalian menjadi orang yang lebih tangguh, lebih sabar, dan lebih bisa istilahnya menunjukkan kemampuanmu dengan belajar dan belajar terus. Jangan pernah merasa putus asa dan jangan pernah merasa kecil hati, jangan. Yang penting kita ada di jalan baik. Orang mau bersikap apapun, mau melakukan apapun, itu terserah dia, bukan urusan kita. Kenapa kita harus terpengaruh oleh dia? Karena dia juga nggak ngasih makan kita. Kalaupun kita merasa sedih, jangan lama-lama. Sedih sehari dua hari udah, kembali lagi kepada jiwamu, kepada dirimu, raih masa depanmu dengan yang terbaik dan versi yang baik, dengan cara yang baik, dan dengan doa-doa yang baik pastinya. Begitu ya teman-teman, karena kesuksesan akan jadi milik teman-teman. Dan mungkin ada yang di minggu ini udah kalian rasakan, mungkin juga di bulan kemarin udah kalian rasakan, tapi akan kalian merasakan benar-benar terasa banget ini sampai akhir tahun 2022, bahkan ke pertengahan tahun sampai ya. Ada yang ranahnya memang untuk 1 tahun 2 tahun, ada ranahnya memang panjang untuk kedepannya. Jadi sesuaikan saja dengan energi teman-teman yang memang terjadi dalam hidupmu, begitu. Kita ngebahas asmara yuk. Asmara. Asmara zodiak Sagittarius, 15 September sampai akhir September 2022. Ini berhubungan yang berpasangan, yang lajang ataupun yang single parent ya, laki-laki dan perempuan pastinya. Dan kita bahas yang berpasangan dulu. Banyak dari kalian yang mungkin dibutuhkan oleh banyak orang, entah karena kemampuanmu, entah karena materimu, entah karena kebaikan hatimu, karena mungkin mereka melihat kalian itu bisa membantu mereka dengan tulus. Mungkin kalian bisa juga seorang dokter atau seorang yang memang di bidang tertentu yang bisa nolong orang lain, bisa juga seperti itu. Bisa juga teman-teman ini orang yang memang baik dan punya kemampuan secara ekonomi yang baik, sehingga banyak orang yang butuh pertolongan kalian.
atau bisa juga kalian punya wawasan tertentu atau skill tertentu yang bisa menolong orang lain. Nah, dan di sini kalian tuh seperti bisa menyelesaikan apapun permasalahan kalian, entah dalam pekerjaan, entah dalam usaha, entah dalam karir kalian, sehingga ada pujian-pujian yang baik yang memang kalian dapatkan karena memang kualitas kalian, teman-teman. Ini bisa datangnya dari keluarga, dari orang-orang yang kalian bantu, atau bahkan dari atasan tempat kalian bekerja atau perusahaan tertentu tempat kalian bekerja. Gitu ya, teman. Jadi ada kerja keras diiringi dengan ketulusan, dan ini membuahkan hasil sehingga tercermin, orang tuh melihat gitu, melihat ketulusanmu, melihat kebaikanmu, melihat kemampuanmu. Secara cinta sepertinya kalian akan bertemu dengan seseorang yang bisa benar-benar membantu kesuksesan kalian, karir kalian, atau secara keuangan juga seperti terbuka ya jalannya, dan itu otomatis akan mempengaruhi keharmonisan kalian secara hubungan. Ketika ekonomi seimbang, otomatis keharmonisan juga terjaga. Biasanya seperti itu ya, teman-teman. Jadi di sini kalian juga sepertinya harus benar-benar memanage keuangan kalian dengan sangat baik, karena takutnya saat ini kalian lagi banyak rezeki, belum tentu 2 atau 3 bulan ke depan. Jadi benar-benar harus di manage dengan bijaksana ya, teman-teman. Jangan boros-boros dulu, karena sepertinya 2 atau 3 bulan ke depan, atau mungkin paling lambat tuh 4 bulan ke depan, kalian akan membutuhkan dana yang cukup besar. Ini berhubungan dengan apapun itu ya, seperti itu. Kalau ada orang yang minta tolong aku pinjam dulu, kalau memang terlalu besar mendingan gak usah dikasih. Kalau cuma 100, 200, 500 kasihlah, seperti itu. Tapi kalau besar-besar banget mendingan gak usah gitu, teman-teman ya. Kita nggak bahas yang single. Mungkin banyak dari kalian yang akan mendapatkan keberuntungan, banyak impian yang tercapai ya, banyak keajaiban-keajaiban yang menghampiri kalian, yang mungkin tadinya dianggap kayaknya akan susah, akan sulit didapatkan, ternyata lebih mudah atau dimudahkan oleh Tuhan. Ini bisa berhubungan dengan penjualan ya, mungkin ada beberapa penjualan kalian yang memang akan closing, atau bisa juga berhubungan dengan karir yang semakin meningkat, atau kenaikan jabatan, bisa juga promosi jabatan, bisa juga kenaikan gaji ya, bisa juga berhubungan dengan perpindahan ke suatu daerah atau ke suatu tempat atau ke suatu posisi, tapi ini lebih baik dan lebih mapan untuk kalian ke depannya secara pekerjaan, dan ini berdampak kepada masa depan dan keuangan kalian. Nah, secara cinta seperti kalian akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar di luar dugaan, orang yang benar-benar terbaik untuk hidupmu. Mungkin banyak dari kalian akan bertemu dengan jodoh yang terbaik, yang memang Tuhan ciptakan untuk kalian, sehingga membuahkan komitmen dan juga kebahagiaan untuk hidupmu ya, seperti itu di masa saat ini dan juga yang akan datang gitu ya. Dan itu kayaknya dipermudah aja jalannya, jadi sesuatu yang tidak pernah kalian duga gitu. Ini kebanyakan orang baru sih, ketemu orang baru kebanyakannya. Atau mungkin kalian beberapa kali ingin menikah, ingin bertunangan, atau mungkin akan menikah, ada kendala atau hal apapun itu, entah tentang keuangan, entah apapun itu, seperti ada jalannya gitu ya. Ini kita bahas yang single parent laki-laki. Sepertinya kalian disarankan untuk healing ya, untuk mungkin kalau kalian ada yang suka meditasi atau mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara ibadah kalian menurut kepercayaan kalian masing-masing ya. Jadi kalian tuh memperbaiki hubungan kalian dengan Tuhan, beribadah menurut kepercayaan kalian masing-masing, ditingkatkan ibadahnya, mungkin maksudnya gitu. Dan kalian juga mungkin istilahnya disarankan untuk istilahnya tetap meminta kepada Tuhan, berdoa, karena doa itu sangat penting
untuk istilahnya apapun yang kalian inginkan, entah tentang jodoh, pekerjaan, rezeki. Jadi walaupun mungkin kondisi saat ini kalian lagi baik secara keuangan, tapi tetap berdoa itu penting. Jadi disarankan untuk banyak berdoa, banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, karena mungkin dengan cara itulah Tuhan akan memberikan jalan untuk kalian mencapai apa yang kalian inginkan, atau dipertemukan dengan jodoh yang terbaik, atau dipercepat, seperti itu mungkin teman-teman. Atau kalian bisa melepaskan beban pikiran kalian yang mengintimidasi hati dan pikiran kalian selama ini dalam hidupmu, dalam seperti keluarga kalian, dalam hal pekerjaan, dengan cara healing atau berdoa, meditasi, sehingga kalian itu seperti bisa mengenal ke diri kalian sendiri, dan kalian bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada dan mendampingimu, sehingga ada ketenangan jiwa dan rasa percaya diri untuk bangkit kembali. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Dan kita ngebahas untuk yang single parent perempuan, kalian mungkin kalian ini mungkin ada di posisi yang merasa lelah. Ini bisa lelah dengan kehidupan, keputusasaan, hati yang gemerungsung, nggak bahagia, pikiran yang selalu berprasangka kurang baik, entah rasa was-was yang berlebihan. Tetapi di sini kalian juga disarankan untuk tetap, istilahnya kalian tuh punya semangat dan yakin bahwa Tuhan itu ada di sampingmu. Mungkin kalian selama ini masih merasa banyak kekhawatiran karena ya gini deh, pokoknya intinya gini, ketika kita dalam posisi yang memang kurang baik secara batin ya, secara keadaan, kita merasakan banyak kekecewaan, ketakutan, rasa was-was, rasa khawatir yang berlebihan, coba kita dekat dengan Tuhan, perbaiki ibadah kita, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan dengan cara ibadah kalian menurut kepercayaan kalian masing-masing. Dan itu kalian juga harus bisa, istilahnya kadang-kadang kita suka males, suka putus asa, suka nggak mau melakukan itu. Coba kalian seperti apa ya namanya, kalau kalian malas itu dipaksain melakukan ibadah, dipaksain untuk melakukan wirid kalau orang Islam ya, dipaksain untuk meditasi. Lama kelamaan itu jadi suatu kebiasaan, dan otomatis tanpa kalian sadari itu bisa membuat kalian itu healing, dalam arti bisa membuat hati kita tuh lebih tenang, lebih damai, dan lebih bisa berpikiran lebih cerdas atau lebih cerah ya. Kita jadi otomatis punya pemikiran yang sehat teman-teman, karena pemikiran yang sehat diimbangi dengan jiwa yang sehat juga. Dan untuk mengembalikan itu, ketika kita dalam kondisi yang memang benar-benar seperti orang gemerungsung, lelah, putus asa, ya tidak ada jalan lagi, hanya kepada Tuhan. Itu jalan satu-satunya. Mungkin dari situlah kalian akan mendapatkan pencerahan, arahan-arahan yang baik, entah arahan itu lewat intuisi kalian, lewat hati kalian, dan kalian juga semangat untuk melakukan itu. Bisa juga seperti itu, karena di sini kalian tuh seperti lagi ngedropnya bukan cuma, kan ngedrop itu nggak selamanya uang atau badan, tetapi pikiran dan jiwa juga bisa. Saya lebih ke jiwa kalian yang ngedrop gitu. Dan secara cinta, walaupun kalian bisa punya pasangan di sebelah kita ya, entah pacar, entah siapapun, kalau hati kita nggak tenang, mungkin ada pengaruh, tapi tetap nggak akan berpengaruh banyak. Yang akan bisa mempengaruhi banyak dari kita itu diri kita sendiri, dan juga keyakinan kita kepada Tuhan. Ya pasti itu harus dipaksain dulu, karena kalau kita lagi pusing, boro-boro ingin sholat, ingin ibadah, yang ada inginnya ngelamun, ingin ini, ingin itu. Tapi kalau kita benar-benar dipaksain, diniatkan, itu lama-kelamaan jadi kebiasaan, dan otomatis jadi sesuatu yang akan membuahkan hal baik untuk hidupmu. Itu aja ya teman-teman ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tekan loncengnya kalau ada video terbaru itu bisa kalian tahu,
seperti pemberitahuan itu ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus, dadah.